Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Pagi ini Ustazah Vera akan menyampaikan majelis pagi tentang keutamaan sholat rawatib. Anak-anak, mudah-mudahan kita semua sudah mengenal atau mungkin bahkan sudah terbiasa melaksanakan sholat sunnah rawatib. Barakallah yang sudah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Nah, mudah-mudahan dengan majelis pagi hari ini kita bisa mengingat kembali pentingnya atau apa sih manfaatnya, kenapa kita harus sholat rawatib. Anak-anak silakan menyimak video berikut ini. Sahabat Camus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu amalan yang bisa kita kejar untuk menambah amalan dari ibadah wajib adalah amalan sunnah. Banyak sekali amalan sunnah yang bisa kita kerjakan. Namun ada satu amalan sholat sunnah yang selalu dikerjakan oleh Rasulullah SAW, dan beliau sangat menganjurkan untuk mengamalkannya, yakni sholat sunnah rawatib. Nabi Muhammad SAW selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib ini. Beliau tidak pernah meninggalkan meski dalam keadaan mukim atau tidak bepergian jarak jauh. Berikut kami akan mengulas niat sholat sunat rawatib, lengkap dengan kapan waktu pelaksanaannya, serta keutamaan yang bisa Anda dapat dengan mengamalkannya. Pengertian sholat sunat rawatib. Sebelum membahas niat sholat sunat rawatib, mari kita bahas apa itu sholat sunat rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah sholat fardu, yaitu sebelum dan sesudah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut dengan sholat sunnah qobliyah, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah sholat fardu disebut dengan sholat sunat ba'diyah. Terdapat dua sholat sunat rawatib sesuai dengan anjuran ditegakkannya, yakni sholat sunnah rawatib mu'akkad serta ghair mu'akkad. Tentunya kedua amalan sunnah ini mempunyai niat sholat sunnah rawatib yang berbeda. Sholat sunnah rawatib mu'akkad. Sholat sunnah rawatib mu'akkad ini bersifat sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Berikut jumlah sholat sunnah rawatib mu'akkad: 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 atau 4 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Hal tersebut sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 414 dan An-Nasa'i nomor 1794. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad ini adalah jenis sholat sunnah rawatib yang kurang ditekankan. Berikut adalah jumlah sholat sunnah ghairu mu'akkad: 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Adapun mengenai sholat sunnah rawatib yang dikerjakan 4 rakaat harus dengan 2 kali salam. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, sholat sunnah rawatib terdapat di dalamnya salam. Seseorang yang sholat rawatib 4 rakaat, maka dengan 2 salam. Karena sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat sunnah di waktu malam dan siang dikerjakan 2 rakaat salam, waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Adapun waktu pelaksanaan sholat sunnah rawatib ini telah dijelaskan dalam sebuah hadis seperti berikut. Ibnu Qudamah berkata, sholat sunnah rawatib qobliyah dimulai setelah masuknya waktu sholat fardu
hingga sholat fardu dikerjakan. Adapun sholat rawatib ba'diyah dimulai dari selesainya sholat fardu hingga berakhirnya waktu sholat fardu tersebut. Niat sholat sunnah rawatib. Adapun bacaan niat sholat sunnah rawatib pada dasarnya hampir sama dengan bacaan sholat fardu. Kita tinggal menambahkan qobliyatul lillahi ta'ala jika dikerjakan sebelum sholat fardu, atau menggunakan niat sholat sunnah rawatib dengan tambahan bacaan ba'diyatul lillahi ta'ala jika dikerjakan sesudah sholat fardu. Jadi, jika Anda ingin mengucapkan niat sholat sunnah rawatib sebelum sholat subuh, maka bacaannya seperti berikut ini: usolli sunnatas subhi rok'ataini qabliyatan mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Kemudian jika Anda ingin mengucapkan niat sholat sunnah rawatib setelah sholat isya, maka bacaannya seperti berikut ini: usolli sunnatal isya'i rok'ataini ba'diyatan mustaqbilal qiblat lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat sunnah setelah isya 2 rakaat dengan menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Sahabat Camus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun keutamaan sholat sunnah rawatib sebagai berikut. Yang pertama, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, 2 rakaat fajar, yakni sholat sunnah yang dikerjakan sebelum subuh, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dibangunkan rumah di surga. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat dalam sehari semalam 12 rakaat, akan dibangunkan untuknya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ia mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang ketiga, diharamkan dari api neraka. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudahnya, Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Ia mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Sahabat Camus yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi pembahasan mengenai keutamaan sholat sunnah rawatib beserta niat dan keutamaannya. Semoga video tersebut bisa menambah iman, Islam, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita termasuk orang yang dicintainya. Amin amin ya mujibus sa'ilin. Demikianlah tadi video majelis pagi hari ini tentang keutamaan sholat sunnah rawatib. Semoga setelah anak-anak melihat, menyimak, dan menonton video ini, anak-anak semua bisa menegakkan, menjalankan sholat sunnah rawatib sebelum atau sesudah sholat fardu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah majelis pagi hari ini. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.